تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian tadabbur Al-Quranul Karim. Semoga dengan tadabbur Al-Quran hati kita semakin lembut. Amin ya rabbal alamin. Ayat berapa sekarang Bapak Ibu? Tafsirnya ayat 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Imran ya, bukan Imron. Imron nama orang. Karena terkadang kita kebiasaan nyebut Imron ya, nama orang Imron, yang betul pakai ain, Imran. Jadi kalau ada orang namanya Imron, panggilannya apa? Imran ya, Imran, ain bukan Imron. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd.
Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Ayat 31 pekan kemarin yang kita pelajari, Bapak Ibu. Orang yang mengaku cinta kepada Allah maka harus dibuktikan dengan apa? Ya, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak ittiba kepada Rasulullah, maka pengakuannya bohong. Ya, pengakuannya bohong, kemudian dusta. Kemudian batal. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana pengakuan orang Yahudi. Mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami ini anak-anaknya Allah. Artinya orang yang diperhatikan oleh Allah. Wa ahibba'uh, dan kami ini orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad. Itu pengakuan yang palsu, yang bohong. Cinta tanpa pengakuan maka itu hanya mengaku-ngaku saja, ya. Cinta tanpa pembuktian maka itu hanya sebuah kedustaan. Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka buktikan cinta kita dengan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan membalas dengan dua perkara. Pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Kemudian ayat 32, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Siapa yang mengaku taat kepada Allah tapi dia berpaling dari Rasulullah, maka dia tidak dianggap taat kepada Allah. Karena taat kepada Allah dan Rasulnya ini satu paket, Bapak Ibu, ya. Seperti orang Yahudi mengaku taat kepada Allah tapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka dikatakan kafir. Sebagaimana ujung ayat di ayat 32, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Siapa yang berpaling, baik berpaling dari taat kepada Allah dan Rasulnya atau hanya berpaling dari taat kepada Rasulullah, ya kan, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir, alias yang bersangkutan itu dikatakan kafir, ya. Sekarang kita masuk ayat 33, jamaah rahimakumullah, ya. Kalau bukti cinta itu harus ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada beberapa manusia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi, ya. Begini ceritanya, itu kan orang Yahudi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, begitu juga orang Nasrani tidak mau mengikuti Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan Bani Israel, namun dari kalangan orang Arab. Padahal yang menentukan atau yang memilih seseorang itu menjadi nabi dari kalangan manapun, dari suku manapun, itu bukanlah manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan di ayat lain, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih rasul dari kalangan malaikat, dan begitu juga Allah yang memilih rasul dari kalangan manusia. Nah, makanya di ayat 33 ini Allah mengungkit, ya kan, mengungkit bahwa rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan mereka mempromosikan dirinya, tidak seperti apa? DPR, tidak seperti wali kota, tidak seperti presiden. Itu ada promosi, Bapak Ibu, ya kan? Bahkan kalau doktor itu kan ada promosi doktor, ya. Tapi kalau kenabian itu tidak ada promosi, ya, promosi kenabian lalu di voting, tidak ada. Jamaah rahimakumullah, murni pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah istafa, memilih, ya. Istafa ini maknanya itu memilih untuk
diberikan keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada yang lain. Itu namanya istofa. Misalnya panjenengan punya keistimewaan khusus, ya, yang mana keistimewaan itu tidak Allah kasih kepada orang lain. Ya, orang lain tidak mungkin punya keistimewaan seperti itu, ya kan? Itu namanya apa? Istofa. Orang yang disebut dengan Mustafa. Jadi Pak Mustafa itu artinya bapak yang dipilih atau bapak pilihan. Ya, berat menggunakan nama itu. Karena Mustafa itu sesungguhnya lebih pantas disandarkan kepada Nabi dan Rasul, sebab merekalah Mustafa, orang-orang pilihan. Jamaah rahimakumullah, Allah memilih mereka untuk diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Apa keistimewaannya? Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul, Bapak Ibu. Yang mana tidak semua manusia diberikan itu oleh Allah. Walaupun mereka berusaha, tidak bisa menjadi Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul ini tidak bisa diusahakan. Beda dengan kiai, ustadz. Ya. Kalau ustadz bisa nggak diusahakan? Bisa. Jangan belajar sungguh-sungguh tekun jadi ustadz. Banyak orang jadi ustadz itu tanpa mondok. Banyak sekali. Jamaah rahimakumullah. Dia jurusan umum, ya kan. Cuma karena dia sering ikut pengajian, dia juga punya kelebihan apa? Bisa menyampaikan dengan baik. Dia rajin belajar, rajin mutalaah, murajaah. Akhirnya apa? Dia menjadi ustaz. Jadi ustaz itu bisa diusahakan. Kiai bisa nggak diusahakan? Hah? Tapi berat. Kalau kiai ini berat. Karena kiai itu pertama harus punya pondok. Itu bisa disebut kiai di tradisi Jawa itu kalau punya pondok. Yang kedua istrinya lebih dari satu. Baik, ya. Kemudian makna yang kedua, jamaah rahimakumullah, istofa ini ada yang mengatakan dari kata sofwah. Sofwah artinya murni, Bapak Ibu. Nah, maksudnya adalah Allah memurnikan mereka dari sifat-sifat tercela dan sifat-sifat yang rendah, ya kan? Nabi dan Rasul itu dibebaskan oleh Allah dari sifat tercela, dari sifat-sifat yang rendah. Kalaupun mereka salah, itu hanya kesalahan yang kecil. Seandainya dilakukan oleh orang biasa tidak dianggap salah. Seperti Nabi Yunus alaihissalam, Bapak Ibu. Nabi Yunus itu kan berbuat salah. Beliau meninggalkan objek dakwahnya dalam keadaan marah, kemudian dihukum oleh Allah dalam perut ikan, ya kan? Padahal beliau melakukan itu dalam perkiraan beliau itu tidak salah. Kenapa? Karena beliau berdakwah selama 33 tahun, pengikut hanya 2 orang. Coba bayangkan kalau panjenengan ada di posisi Nabi Yunus alaihissalam. Dakwah 33 tahun, yang ikut hanya 2 orang. Kira-kira panjenengan bertahan atau ditinggal? Ditinggal. Jangan nunggu 33. Setahun aja kita dakwah, pengikut hanya 2 orang. Tinggal, jamaah rahimakumullah. Jadi objek dakwah yang lain. Tapi menurut Allah itu tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi. Makanya kesalahan seorang nabi itu bagi orang biasa bukanlah sebuah kesalahan. Oleh karena itu mereka disebut Mustafa, dimurnikan atau dibersihkan oleh Allah dari sesuatu yang tercela atau sesuatu yang rendah. Jemaah rahimakumullah, ya. Baik, intinya Allah berkehendak memilih di antara makhluknya, ya kan, di antara manusia sebagai hamba pilihan untuk diberikan keistimewaan atau keutamaan khusus. Jemaah rahimakumullah. Allah berfirman di surah Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan. Ma yasha'u, apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah pula yang memilih siapa yang terpilih sebagai yang paling istimewa di antara ciptaannya. Allah menciptakan manusia, Bapak Ibu. Maka Allah juga memilih siapa di antara manusia yang Mustafa, yang diangkat sebagai Rasul, yang diberikan ilmu, yang diberikan kekayaan. Itu semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi pasti Allah memilih di antara manusia itu yang paling mulia di antara mereka. Dan itu berdasarkan kehendak Allah, ya, bukan berdasarkan keturunan.
Jemaah rahimakumullah. Allah menciptakan bumi dan dengan kehendaknya Allah memilih bagian bumi ini sebagai bagian yang paling mulia, yaitu Madinah dan Mekah. Jemaah rahimakumullah. Itu atas kehendak Allah. Ya, bukan karena di Mekah itu ada Nabi Muhammad, bukan. Bukan karena di Mekah itu ada Ka'bah, bukan, Bapak Ibu. Memang sejak awal diciptakannya bumi, Allah telah menetapkan bahwa Mekah dan Madinah itu sebagai bumi yang paling mulia. Jemaah rahimakumullah. Ya. Begitu juga dengan manusia, Bapak Ibu. Sejak Allah menciptakan manusia itu sudah ditetapkan dari awal. Dipilih oleh Allah, ini mulia, ini biasa, ini buruk. Dipilih oleh Allah. Termasuk para nabi dan para rasul. Jemaah rahimakumullah. Kemudian waktu. Siapa yang menciptakan waktu? Allah. Dan dengan kehendaknya Allah memilih waktu tertentu sebagai waktu yang paling istimewa di antara yang lainnya. Kalau dalam sehari semalam yang paling istimewa kapan? Ya? Dari Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ya kan? Atau dari jam 6 pagi ketemu jam 6 pagi. Sehari semalam ya. Kapan waktu yang paling mulia? Sepertiga malam terakhir. Jadi ibadah kita sekarang ini, ibadah sunnah kita tidak bisa mengalahkan ibadah sunnah di sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia, Allah mencari siapa yang minta hajatnya aku akan kabulkan, siapa yang bertaubat aku akan terima, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Makanya rata-rata orang yang rajin bangun malam itu doanya, kata Imam Syafi'i, sihamul lail la tukhti. Itu seperti anak panah yang tidak meleset, kena kesasaran. Bapak Ibu, subhanallah ya. Biasakan diri kita bangun di waktu malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena sepertiga malam itu da'bus shalihin ya, kebiasaan orang saleh. Kemudian kalau kita hitung dalam sepekan, hari yang dipilih oleh Allah sebagai hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Itu atas kehendak Allah sendiri. Tapi bagi kita hari yang istimewa itu hari apa? Yang paling ditunggu-tunggu itu hari apa? Hari Sabtu, hari Ahad, hari libur. Pernahkah kita menunggu kapan ya hari Jumat tiba? Gitu. Jarang. Jemaah rahimakumullah. Padahal hari yang mulia dipilih oleh Allah sebagai hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Siapa yang mati hari Jumat, maka dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Itu saking mulianya hari Jumat. Dikatakan dalam hadis yang sahih bahwa hari Jumat, Bapak Ibu, pada hari kiamat akan dibentuk oleh Allah seperti cahaya. Dia datang kemudian menyinari orang-orang yang menghidupkan hari Jumat. Jemaah rahimakumullah. Dalam sebulan waktu yang dimuliakan oleh Allah adalah 3 hari, tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Dalam setahun Allah memilih bulan tertentu sebagai bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Itu semua atas kehendak Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ya. Itu di surah Al-Qasas ayat 68. Kemudian di dalam ayat ini, jamaah rahimakumullah, Allah memilih manusia-manusia tertentu, ya kan? Di antara sekian banyak manusia untuk diberikan keistimewaan bahkan kenabian. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adama, Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran. Wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, atas seluruh alam. Berarti mereka ini sebagai makhluk yang terpilih, yang paling istimewa dibandingkan makhluk seluruh alam, baik alam malaikat, alam hewan maupun alam manusia. Jemaah rahimakumullah. Kecuali kata ulama Nabi Muhammad. Kenapa di sini Allah tidak nyebut Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu sudah qat'i, sudah pasti, sudah masyhur bahwa beliau adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidun Nas ya. Jadi pemimpin para nabi dan manusia yang paling mulia di antara
manusia. Jamaah rahimakumullah. Ya. Baik. Yang pertama, Allah memilih Nabi Adam. Ya. Apa keistimewaan Nabi Adam itu? Ya, kalau tidak istimewa tidak mungkin dipilih oleh Allah. Kalau sudah istofa itu berarti maknanya diberikan keistimewaan. Keistimewaannya apa Nabi Adam? Yang pertama, dia sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Jadi kalau Nabi Adam tidak ada, kemungkinan kita tidak ada. Jamaah rahimakumullah. Ya. Dia sebagai Abul Bashar. Nabi Adam itu istimewanya lagi, tidak diciptakan dari air mani, tapi diciptakan dari apa? Tanah, Bapak Ibu. Kalau dua benda ini dijual, mana yang dibeli orang? Tanah per meter mahal. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Tapi kalau air mani itu dijual, tidak ada yang mau beli, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam itu manusia yang istofa, yang dipilih oleh Allah sebagai Abul Bashar, diciptakan dari tanah. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari berbagai macam tanah. Jadi berbagai macam tanah dikumpulkan oleh Allah. Ya kan? Makanya sifat-sifat manusia itu sama dengan sifat-sifat tanah. Ada yang lembut, ada yang keras, ya kan? Ada yang gambut. Gambut itu berarti lembut banget itu kan. Ada yang nggak lembut juga nggak keras, jangan keluar, ya kan, itu biasa. Kalau ada orang keras ya itu mungkin tercipta dari tanah yang keras. Kalau ada orang yang suka bersengketa berarti dari tanah sengketa. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Adam itu pertama, jadi unsur penciptanya itu ada urutannya ya. Pertama tinin. Jadi dari berbagai macam tanah itu dikumpulkan jadi satu oleh Allah, ya. Lalu tanah itu menjadi tinin. Tinin itu adalah tanah yang bercampur dengan air. Campur air, ya kan. Lalu tanah itu dibiarkan oleh Allah menjadi lazib. Lazib ini lengket, ya. Tanah bercampur air kemudian menjadi lengket. Lalu setelah itu yang ketiga, tahap yang ketiga, hamaim masnun. Ini semuanya ada di Al-Quran ya. Tanah itu mulai menghitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya. Lalu setelah itu tahap yang keempat jadi sol-sol. Sol-sol itu tanahnya kering. Nah, kemudian yang kelima al-fakhar, tembikar. Barulah setelah itu ditiupkan ruh dan terciptalah manusia. Nah, maka ini membantah teorinya Darwin yang mengatakan bahwa asal-usul manusia itu dari kera, Bapak Ibu. Ya. Dia tidak percaya bahwa manusia itu tercipta dari tanah, karena bagi dia tidak mungkin ada tanah tiba-tiba berubah menjadi daging lalu menjadi orang begitu. Tidak mungkin. Ya. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Wong sperma saja air itu bisa berubah menjadi daging, lalu menjadi manusia yang bisa berbicara, bisa melihat, bisa berpikir. Jamaah rahimakumullah. Ya. Baik. Kemudian termasuk keistimewaan Nabi Adam yaitu Allah menciptakan dengan tangannya sendiri, tanpa perantara apapun dan siapapun. Subhanallah. Beda dengan kita. Kita ini Bapak Ibu diciptakan oleh Allah dengan perantara. Perantara siapa? Orang tua. Jamaah rahimakumullah. Makanya penciptaan kita ini jamaah rahimakumullah itu tidak sesempurna Nabi Adam. Tidak sesempurna Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua termasuk kemuliaan atau keistimewaan Nabi Adam adalah Allah SWT mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya kan? Allah mengajarkan nama-nama sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah kepada para malaikat. Lalu istimewanya lagi, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Padahal kalau secara urutan, malaikat dulu atau manusia dulu? Malaikat. Tapi yang senior disuruh sujud kepada yang junior. Bapak Ibu. Yang senior disuruh sujud, disuruh hormat kepada yang junior. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian apalagi keistimewaan Nabi Adam? Allah tempatkan di surga.
Jadi satu-satunya manusia sebelum meninggal dunia, ya kan, pernah masuk surga, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu, ini istimewa sekali. Kemudian zaman Allah keluarkan dari surga, kemudian beliau bertaubat, dan istimewanya Allah terima taubatnya Nabi Adam, sehingga Allah kembalikan kepada surga. Itulah kenapa Allah menyebut innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nabi Adam. Walaupun ayat ini kata ulama menunjukkan bahwa Nabi Adam ini kan nabi, tapi bukan rasul ya. Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau rasul itu ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan nabi diberikan wahyu oleh Allah tapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada kaumnya. Kemudian yang kedua, manusia yang dipilih oleh Allah adalah wa Nuhan, Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh ini termasuk keturunan Nabi Adam ya. Jadi semua manusia itu keturunan Nabi, Bapak Ibu. Nah, apa keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam? Yang pertama, Nabi Nuh ini adalah sebagai rasul pertama yang diutus oleh Allah ke bumi. Subhanallah. Ya. Kemudian yang kedua, Allah memilih Nabi Nuh untuk berdakwah dalam waktu yang sangat panjang. Berapa tahun beliau dakwah? 950 tahun. Ini istimewa. Karena nabi-nabi yang lain itu dakwah 100 tahun paling lama. Ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun. Kalau nabi kita dakwah itu kurang lebih 23 tahun, Bapak Ibu. Beliau diangkat menjadi nabi 40, wafat di usia 63, berarti 23 tahun. Jemaah rahimakumullah. Sedangkan Nabi Nuh ini berdakwah 950 tahun. Subhanallah. Ini istimewa, ya kan? Diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan usianya dihabiskan untuk dakwah. Bayangkan berapa banyak pahalanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya dari banjir bandang. Itu juga keistimewaan. Ya. Kemudian yang keempat, Allah menjadikan Nabi Nuh sebagai bapak manusia kedua. Karena setelah banjir bandang itu semua mati kecuali pengikut Nabi Nuh. Dan pengikut Nabi Nuh itu semuanya tidak punya keturunan kecuali anaknya Nabi Nuh alaihissalam. 2 anaknya Nabi Nuh. Makanya semua manusia itu kalau diurut silsilahnya itu ketemunya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bapak Ibu, semua kita ini ketemunya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Makanya kalau ada orang membanggakan bahwa dia keturunan Nabi, kita sesungguhnya keturunan Nabi juga. Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah, baik. Kemudian istimewanya lagi, Nabi Nuh ini diberikan kesabaran oleh Allah. Dakwah 950 tahun, pengikut hanya 70 orang. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau Nabi siapa tadi? Nabi Yunus dakwah 33 tahun, pengikut 2 orang. Ini 950 tahun, pengikut hanya 70 orang. Jamaah rahimakumullah. Setiap kali beliau berdakwah, kaumnya menutup wajah mereka dengan kain-kain mereka. Allah sebutkan dalam surah Nuh, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap kali aku berdakwah kepada mereka, mereka menutup telinga mereka dengan jari jemari mereka. Kalau panjenengan bicara, orang tutup telinga, jenengan lanjut bicara atau berhenti? Berhenti kan? Nabi Nuh alaihissalam, begitulah ujian dakwahnya Bapak Ibu. Subhanallah. Tapi beliau tetap sabar menyampaikan. Ya. Kemudian ketika beliau berbicara, mengajak orang untuk ke jalan Allah, orang itu menutup wajahnya dengan kain-kain mereka. Mereka tidak mau melihat wajahnya Nabi Yunus, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Allah memuliakan beliau dengan diberikan kesabaran yang tinggi. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ini kan termasuk dalam kategori ulul azmi. Coba sebutkan ulul azmi itu siapa saja? Nabi Nuh, terus Ibrahim, ya, terus Nabi
Yang bapak-bapak Nabi siapa lagi, Pak? Nabi Musa, terus Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Ulul azmi itu hanya ada 5. Jamaah rahimakumullah, subhanallah. Kemudian yang ketiga, wa ala Ibrahim, Allah memilih keluarga Ibrahim. Ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sebenarnya yang dipilih oleh Allah itu adalah bukan ala Ibrahimnya, tetapi Nabi Ibrahimnya. Karena ala ini bisa bermakna seseorang, bisa juga bermakna keluarga. Yang bermakna seseorang itu ada di surah Al-Baqarah tentang Nabi Musa alaihissalam. Mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Di situ alu Musa maknanya Nabi Musa, bukan keluarga Musa. Ya. Baik. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan ala Ibrahim di sini adalah keluarga Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari keluarga, dari keturunan Nabi Ibrahim ini kebanyakan mereka dijadikan sebagai nabi dan rasul. Jamaah rahimakumullah. Apa keistimewaan Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu? Yang pertama, beliau disebut sebagai Abu Tauhid, ya, bapak tauhid. Ya, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang merajalela kesyirikan. Kemudian yang kedua, beliau juga disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena nabi setelah Nabi Ibrahim itu semua keturunan beliau. Subhanallah. Ini barokah doa beliau kan di surah Al-Baqarah akhir juz 1. Akhir juz 1 itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, lalu beliau lulus ujian, dikasih hadiah oleh Allah sebagai imam, dan beliau minta agar yang menjadi imam itu bukan hanya beliau tapi juga keturunannya. Apa itu ayatnya? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Terus enggak hafal panjenengan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian, ujian dibakar, ujian disuruh mengasingkan istrinya dan anaknya, ujian disuruh menyembelih anaknya, tapi Nabi Ibrahim lulus dengan sempurna. Maka Allah SWT memberikan hadiah kepada beliau. Kata Allah, wahai Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan kau sebagai panutan bagi manusia. Nabi Ibrahim itu tidak egois. Beliau ingin yang menjadi panutan bukan hanya beliau tapi juga anak keturunannya. Maka beliau berdoa wa min dzurriyyati. Ya Rabb, wa min dzurriyyati. Begitu juga dengan keturunanku. Jadikanlah panutan bagi manusia. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini dalil Bapak Ibu. Kalau kita mendapatkan kebaikan dari Allah, hendaklah kita meminta kepada Allah, ya Allah, wa min dzurriyyati. Anak keturunanku juga berikan kebaikan seperti ini. Jadi kalau kita diberikan nikmat rajin mengaji, rajin sholat, rajin bersedekah, mintalah kepada Allah, wa min dzurriyyati, wa min dzurriyyati. Ya Allah, keturunanku juga. Ya. Ketika Allah SWT memberikan kekayaan kepada kita, Bapak Ibu, dan kita ingin anak keturunan kita juga mendapatkan itu, kita berdoa dengan doa Nabi Ibrahim. Qala wa min dzurriyyati, wa min dzurriyyati. Ya. Makanya keturunan Nabi Ibrahim itu hampir semuanya keturunan beliau itu menjadi nabi dan rasul. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Jadi nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim itu semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim punya istri. Yang pertama namanya siapa? Sarah. Yang kedua Hajar. Dengan Sarah Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ishak. Jadi nabi kan? Jadi nabi. Dengan Siti Hajar punya anak namanya Ismail, juga jadi nabi. Nah, subhanallah. Kemudian Ishak ini punya anak yang juga menjadi nabi. Siapa namanya? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak yang juga menjadi nabi. Nabi Yusuf. Jadi ke bawah itu kebanyakan nabi. Dari jalur Ishak.
Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW itu dari jalur Ismail. Sebagaimana sabda beliau ya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah memilih Kinanah. Kinanah ini kakek beliau dari keturunan Ismail. "Wastafa Quraisyan min Kinanah." Dan Allah memilih Quraisy sukunya beliau min Kinanah dari Bani Kinanah. "Wastafa Bani Hashim min Quraisy." Dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. "Wastafani min Bani Hashim." Dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Jadi jalurnya Nabi ini kepada Nabi Ismail alaihissalam. Makanya Nabi itu bukan keturunan Bani Israel. Kalau Bani Israel itu jalurnya siapa? Ishak, Yakub, Yusuf, jamaah rahimahullah. Ya kan? Itu yang Bani Israel. Karena Bani itu artinya anak, Israel itu Yakub, anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian termasuk keistimewaan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Beliau ini diakui oleh 3 agama besar. Islam, Yahudi, Nasrani. Semuanya mengakui Nabi Ibrahim, mengagungkan Nabi Ibrahim. Ya kan? Bahkan mereka menamakan anak mereka dengan nama Ibrahim, Abraham. Ya kan? Jamaah rahimakumullah. Tetapi Allah membantah pengakuan mereka. Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi. Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim itu Nasrani. Allah membantah dalam surah Ali Imran ayat 67. "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman." Ya. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tapi dia beragama Muslim, tunduk lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Berarti bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan juga musyrik seperti agamanya orang-orang Mekah saat itu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Allah memilih Nabi Ibrahim juga sebagai manusia pertama yang khitan. Beliau khitan itu di usia 80 pakai kapak. Jamaah rahimakumullah. Jadi pertama kali khitan Nabi Ibrahim. Orang-orang sebelum itu tidak ada yang khitan. Yang pertama kali haji siapa? Nabi Ibrahim. Yang pertama kali kurban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah betul-betul memilih Nabi Ibrahim, dan beliau bukan hanya beliau yang terpilih, keluarganya juga terpilih. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian wa ala Imran, begitu juga Allah memilih keluarga Imran. Kata ulama, ini bukan berarti Imran seorang nabi dan rasul. Ulama hampir sepakat bahwa Imran bukan nabi, bukan rasul. Dia orang soleh Bapak Ibu, tapi keturunannya ada yang menjadi nabi. Imran itu punya anak siapa? Maryam, ya kan? Maryam nabi atau bukan? Bukan. Nah, Maryam punya anak namanya Isa. Nah, Isa inilah yang menjadi nabi. Makanya keluarga Imran ini termasuk keluarga pilihan. Jamaah rahimakumullah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Beda dengan Nabi Ibrahim, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim itu keturunannya banyak yang menjadi nabi karena beliau nabi. Ini wajar. Yang hebat itu adalah bukan nabi tapi keturunannya menjadi nabi. Misalnya kan luar biasa, orang terkaget, ya kan? Ada orang biasa, orang kampung, petani, tapi anaknya jadi kiai, jadi ulama besar. Orang tuanya tidak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, tapi anaknya jadi ulama besar. Bapak Ibu, ini luar biasa. Yang biasa itu kalau ulama anaknya juga jadi ulama, itu biasa. Yang tidak biasa, ulama anaknya nggak jadi ulama, itu yang tidak biasa. Jamaah rahimakumullah. Baik. Yang luar biasa itu Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Mereka lama menikah tapi tidak punya anak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan anak kepada Imran, ya kan? Maka istrinya itu bernadar. Nanti kita bahas insyaallah pekan depan ya. Ayat 35 sampai ayat 37 itu tentang Maryam, tentang istrinya Imran, Maryam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Nah, kemudian punya anak Maryam punya anak Nabi Isa alaihissalam.
Allah memilih mereka alal alamin, atas seluruh alam. Ya kan? Ini dalil bahwa orang soleh di kalangan manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Karena di sini Allah menyebut alal alamin, atas seluruh alam. Bukan hanya alam manusia tapi juga alam malaikat. Kecuali kata ulama Nabi Muhammad. Nah, kecuali Nabi Muhammad, maka tentu kemuliaan beliau tidak dapat dikalahkan oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim dan keluarga Imran, ya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dzurriyyah yaitu satu keturunan yang sebagiannya mimba keturunan yang lain. Jadi kalau kalau diurut Bapak Ibu, sesungguhnya mereka ini bertemu nasabnya. Ya kan? Nasabnya Nabi Ibrahim itu bertemu dengan Nabi Nuh bertemu dengan Nabi Adam, Imran juga begitu, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Jadi dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ini dalil ya bahwa manusia itu pada dasarnya satu apa? Satu ras. Enggak ada Madura, enggak ada Jawa, enggak ada Batak, enggak ada Bugis, semuanya satu. Ya, dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, Bapak Ibu. Karena kita satu ras pada dasarnya, pada hakikatnya, maka kita tidak boleh membanggakan. Oh, saya yang paling mulia karena saya orang Madura. Saya yang paling mulia karena saya orang Jawa. Ya kan? Kata orang Madura, kami yang paling mulia. Buktinya sunan ulama-ulama Jawa itu belajar kepada Kiai Khalil. Kata orang Jawa, kami yang paling mulia karena sunan itu adanya di Jawa, bukan di Madura. Baik. Jadi kemuliaan itu tidak diukur dengan ras, ya, tapi kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu taala alam bissawab. Ayat 35 insyaallah kita bahas sampai ayat 37 ya, karena ini satu kisah yang tidak baik kalau diputus ya kan, dengan waktu yang cukup lama, 1 pekan. Kemudian 38 itu kisah juga, kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi Zakaria ya, yang memohon anak kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dikabulkan oleh Allah. Ayat 38 sampai ayat 41. Sedangkan ayat 42 Allah kembali kepada cerita Maryam itu sampai ayat 40 46, kemudian 47 kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya, wallahu taala alam bissawab. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.